Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 5A. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Walaupun hari ini dan lagi-lagi kita masih belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan ya dan patuhi protokol kesehatan. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita di hari ini masih di tema 1, subtema 1 pembelajaran kelima. Nah, sebelum kalian lanjutkan video ini, kamu juga bisa buka buku tematikmu di halaman 41 ya. Kita bisa baca bersama-sama. Ayo, sekarang kamu coba perhatikan gambar ini ya. Nah, ini yang berbaju kuning ini namanya si Edo. Edo sedang bermain dengan kelinci dan hewan yang memiliki cangkang ini namanya siput ya. Oke, kita baca ya. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Nah, kamu pasti pernah melihat siput kan? Dan juga kelinci kan? Nah, siput ini memiliki sebuah cangkang yang lumayan keras ya, sesuai dengan ukuran tubuhnya. Pastinya di sekitaran rumahmu banyak siput ya. Dan kamu juga pernah melihat kelinci ya. Kelinci itu berlari, melompat-lompat dan sangat lincah ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, temukan perbedaan kelinci dan siput ini. Nah, salah satunya adalah kelinci merupakan hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata ini adalah hewan yang memiliki tulang punggung ya. Sedangkan siput itu adalah hewan vertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang punggung ya. Nah, pastinya kamu sudah tahu perbedaan kelinci dan siput ini. Kelinci bergerak menggunakan kaki dan tangannya, sedangkan siput bergerak menggunakan perut, bagian otot-otot perutnya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggungnya ya. Adapun ciri hewan avertebrata lainnya antara lain biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, otaknya tidak dilindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi dan lain-lainnya. Nih adalah ciri-cirinya. Oke. Nah, ini tentang siput tadi ya. Nama organ geraknya kaki perut ya. Jadi otot-otot perutnya menggunakan dia untuk bergerak dengan bentuk pipi dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk menggerakkan dan berpindah tempat. Jadi dia bergerak menggunakan otot-otot perutnya. Di sekitarmu pasti banyak sekali jenis hewan vertebrata. Bersama temanmu, amatilah hewan tersebut dan identifikasi organ geraknya. Nah, ini ya, ini tugasmu yang pertama. Ada yang pertama nama hewannya belalang, kedua cacing, ketiga ubur-ubur. Kamu pasti pernah melihat hewan-hewan ini ya. Tugas yang pertama di buku latihannya ya. Nah, ini ada membuat siput dari plastisi. Nanti mungkin ketika kita sekolah kita bisa laksanakannya ya. Nah, ini ada teks siput bukanlah hewan yang lemah. Kita baca bersama-sama ya. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lambat, tidak jarang orang membandingkannya dengan kelinci. Siput dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil, sehingga mudah untuk diuraikan bakteri pengurai.
Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Dan daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung kepada induknya. Nah, siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput dikarunia Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika terancam dari lingkungan atau predator. Meski terik panas atau hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi siput bukan hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki ya. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Nah, tadi adalah hal yang paling penting dari siput. Tadi adalah dia adalah hewan yang mandiri ya. Pak Teddy juga berharap kamu di rumah jadi anak yang mandiri. Walaupun di rumah kamu tidak belajar ke sekolah, kamu tetap tanpa harus diingatkan orang tua, kamu harus tetap belajar dan membantu membersihkan rumah. Contohnya ketika kamu bangun tidur, tempat tidurmu harus kamu yang membersihkannya ya. Sehabis makan, cuci piring sendiri ya. Nah, begitu juga dengan pakaian, kalau bisa sehabis kamu mandi kamu langsung cuci dan jemurkan. Membantu membersihkan rumah ya. Nah, untuk tugasmu yang kedua adalah menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari teks tadi ya. Oke, kamu bisa kerjakan bersama orang tuamu di rumah, tetapi tetap kamu yang menulis ya. Oke, berarti ada 2 tugasnya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar ilustrasi. Yang pertama itu realis, kamu juga bisa baca nanti. Ini dekoratif. Nah, jadi ada 2 tugasmu. Yang pertama adalah menentukan organ-organ gerak pada belalang ya, apa tadi, cacing dan ubur-ubur tadi ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mencari ide pokok dan kalimat pengembang di buku latihannya. Oke, itulah pembelajaran kita di pembelajaran kelima di subtema 1. Tema 1 ini ya, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa gunakan masker, selalu mencuci tangan. Dan yang paling penting adalah jangan lupa makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran, ikan ya. Dan banyak minum air putih ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu bantu orang tua di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.